Halo, balik lagi bersama gua di AI Talk. So, hari ini gue pengen ngobrol tentang AI lagi ya. Sebenarnya pengen curhat aja. Jadi gue habis baca-baca nih di artikel ya. Ini gue pengen mencangkup sedikit tentang healthcare ya. Penggunaan AI pada healthcare. Nah, dari yang gue baca, di artikel yang gue baca, AI itu ternyata lebih pinter dibanding sama dokter. Kenapa? Karena AI itu kan open source ya. Kayak ChatGPT lah contohnya. Open source mereka. Kenapa mereka dibilang lebih pinter? Di artikel ini yang gue baca. Karena ya mereka ditanya nih mengenai suatu simptom ya. Simptom lah. Si AI jawabnya lebih akurat dibanding dua dokter yang lagi di research. Kenapa? Karena AI cuman baca open source, informasi yang udah ada, terus kasih tuh jawaban. Tapi dokter-dokter ini kan harus mikir lagi ya, harus nginget-nginget. Oh ini apa nih simptomnya? Oh ini apa nih penyakitnya? Jadi ya sebenarnya nggak lebih bagus AI dibanding dokter ya? Enggak. Emang AI itu ngejawabnya lebih akurat dibanding dokter ya. Tapi keuntungannya cuma di situ untuk sekarang. Bukan berarti AI itu udah bisa gantiin dokter, cok. Gak bisa, jauh lah. Orang dokter itu kan bukan cuma ngejelasin ya, bukan cuma mendiagnosa, tapi dokter juga yang menangani pasien-pasien tersebut. Yang nyembuhin pasien itu dokter lah, bukan AI. Nah, di artikel yang gue baca juga di sini dijelasin nih penggunaan AI dalam bidang healthcare itu sebenarnya udah matang, udah apa ya, udah bisa dipakai lah. Dan dokter-dokter juga itu nggak bermasalah, mereka tuh pakai AI juga. Kayak dokter kakek gua nih, dia bingung. Oke bentar ya, tanya dulu gitu. Oh lupa nih, oh tanya dulu. Ya nggak apa-apa, maksud gua untuk membantu dokter-dokter ini dalam menangani pasien-pasiennya nggak apa-apa. Bukan berarti mereka itu nggak bagus ya, enggak. Dokter-dokter ini bagus sebenarnya. Dan mereka juga udah mengikuti zaman gitu, udah siap, udah matang lah sebutannya. Nah yang menarik ya, yang menarik itu lucunya AI itu kayak ya lebih pintar dari dokter. Balik lagi ke situ karena ya AI cuma open source, tanya, cari jawabannya, ngasih jawabannya, udah gitu doang ya sebenarnya. Tapi ya pada saat yang sama tuh dokter nggak pernah bisa digantiin sekali lagi, karena ya yang menyembuhkan pasien itu bukan AI, di dokter. Dokter yang menangani, dokter yang memberikan obat segala macem lah intinya. Jadi AI itu cuma sebagai sumber informasi di bidang healthcare ya, bukan sebagai solusi sebenarnya. Jauh, enggak, belum bisa sebagai solusi lah jawabannya lah ya. Dan ya ini satu lagi ya, pakai AI bukan berarti semua orang bisa jadi dokter, ngerti? Jadi bukan berarti AI itu certified dokter gitu loh. Lu pakai AI lu jadi dokter, enggak. Ya tetap lu harus butuh bertahun-tahun untuk ya latihan ya cok, karena kan dokter itu cuman bukan ngasih sebuah diagnosa ya, tapi ya orang yang bisa nyembuhin penyakit sekali lagi. Jadi lu bukan berarti lu pakai AI lu tahu jawabannya lu dokter, enggak bisa itu. Nah yang ada nih gue mau pertanyain ya, sebenarnya apa dokter bakal tergantung sama AI? Pasti, udah pasti. Tapi bukan berarti mereka itu gak belajar ya. Mereka pasti bakal tergantung dengan AI karena AI mau nggak mau sudah menjadi bagian ya dari sebuah sistem masyarakat, bukan hanya di bidang healthcare doang, tapi di semua semua sesi lah, semua sisi. Nah, apa mereka jadi lebih malas pakai AI? Mungkin,
tergantung pada dokternya sekali lagi ya. Gua nggak tahu dokter-dokter yang lain gimana, tapi yang pasti sih ya semua dokter punya tanggung jawab lah masing-masing. Nah, eh apa orang bakal nanyain AI ketika mereka sakit? Udah pasti. Tapi pada akhirnya ya hanya dokter yang bisa nyembuhin penyakit, ya dokter lah. Ya intinya itu aja dulu yang mau gua omongin sekarang. Gua tadi ngomongin tentang AI di bidang healthcare. Nanti linknya gua kasih ya. Sekali lagi thank you. Goodbye.